adalah root porn. Ini akarnya sudah banyak sekali ya. Halo, jumpa lagi dengan Mak Paul di sini. Kali ini Mak akan membahas tentang anggrek di air ya. Ini cahayanya ini sekali ya. Yang penting ilmunya ya. Ya sudah lama sekali ya teman-teman itu nanya dengan Mak Paul atau apalah gitu kan panggilan. Gimana nih cara bikin anggrek di air gitu loh. Terus ada yang bertanya, anggrek kok bisa hidup di air padahal anggrek nggak suka air. Nih kalian lihat kan ini udah berapa tahun ya. Ini sudah sering berseliweran di Facebooknya Mak Paul, yaitu Pizza Conrad ya. Ini ya, nih Mak cabut lah sebentar ya, cabut. Nah ini adalah root porn. Ini akarnya sudah banyak sekali ya. Ini sudah berapa tahun ya? Ini 3 tahun atau 4 tahun lupa Mak. Dan airnya juga cuman di air keran aja. Mak isi, nggak ada air khusus. Dan selama di dalam air itu Mak nggak pernah kasih pupuk. Tidak pernah dikasih pupuk ya. Karena ya tanpa pupuk pun juga mereka hidupnya subur. Dan keuntungan anggrek di dalam air itu bunganya itu selalu muncul. Bunganya itu selalu muncul. Nanti habis bunga yang ini layu akan muncul lagi bunga yang baru dan selalu begitu ya. Ya ini tangkainya sudah lama ini, tapi selalu muncul bunga baru nih, kelihatan ya. Kita masukin. Sebentar. Kita masukin lagi ke dalam pot. Oke, sekarang mereka sudah di dalam pot. Kita pinggirkan. Nah, sekarang kita langsung saja. Yang kita perlukan adalah ini. Kalian bisa memakai pot yang tidak transparan juga bisa. Cuman Mama lebih suka memakai pot yang transparan. Jadi kita bisa langsung melihat jika ada jamur atau akar yang busuk atau slimish atau akar yang hitam gitu kan. Pokoknya kalau pakai yang transparan kalian bisa ngecek langsung kalau ada apa-apa. Dan yang kedua tentu saja anggrek. Anggrek ini sudah lama di dalam pot ini ya. Seperti yang pernah Mama jelaskan, kalian harus masukkan ke dalam pot yang panjang begini ya. Potnya ini panjang. Jadi anggreknya itu menggantung begini. Jadi masih ada sisa di antara sini ke sini itu untuk air. Jadi anggrek ini sudah terbiasa beberapa bulan di dalam pot ini dan airnya menggenang sampai ke sini ya, airnya menggenang. Tapi alhamdulillah nggak pernah busuk. Ada teman-teman yang bilang, oh akarnya kok busuk, terendam di dalam air di bawah ini, di bagian bawah. Ya kalau kalian apa ya bahasa Indonesianya, teratur ngecek dan membersihkan pot, teratur membersihkan air, ganti air itu apa ya, nggak chance untuk busuk tuh sebenarnya kecil. Cuman Mama nggak bisa bilang itu pasti nggak busuk ya, tergantung dengan perawatan juga. Jadi ini dia sudah terbiasa di dalam air, dia terkena air sedikit bagian ini ya. Nah akhirnya kalian bisa lihat ini akar
akarnya putih atau pink atau apalah gitu. Jadi mereka sudah terbiasa bersentuhan dengan air di dalam pot ini ya. Ini ada airnya di dalam ini menggenang sedikit sisa. Jadi kalian lihat nih, akarnya itu sudah terbiasa dengan air. Dilihat ya, ini akarnya putih. Jadi jika mereka sudah terbiasa dengan air di dalam pot ini, itu akan sangat mudah nantinya mereka beradaptasi langsung di air. Oke? Dan yang kedua yang kalian butuhkan adalah hidrogen peroksida. Bahasa Indonesianya hidrogen peroksida, bahasa Inggrisnya in English dia hydrogen peroxide, atau bahasa Jermannya Wasserstoffperoxid ya. Nah, itu nggak kita campur dengan air, langsung kita masukkan ke dalam semprotan ini, terus kita semprot. Gunanya yaitu untuk membunuh jamur atau pilse atau fungi. Jadi nanti yang muncul di akarnya itu langsung kita semprot gitu ya. Jadi kita langsung saja anggrek Wasserstoffperoxid atau hidrogen peroxide dengan ini. Dan yang pertama kali kita lakukan adalah mengeluarkan ini media tanahnya itu kita keluarkan, kita buang, kita bersihkan ya. Dengan catatan jangan merusak akar yang berada di dalam ini. Ini akar kunci keberhasilan kita ya, akar-akar ini. Jadi kita harus benar-benar hati-hati mengeluarkannya dengan menggunting pertama bagian bawah ini ya. Kita langsung saja kita gunting. Nah, sekarang langsung saja kita bersihkan pakai gunting yang kalau bisa itu runcing ya. Nih, jangan sampai kelihatan sama Bapak Paul video ini, nanti dia berang itu. Itu guntingnya dia. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggunting sela-sela lubang ini. Kita bebaskan dulu lah akar-akar yang putih ini. Jangan sampai mereka rusak. Tuh. Nih ya. Hati-hati. Terkadang ya rusak dikit juga nggak apa-apa ya. Sudah. Kita potong. Yang ini juga harus kita potong dari sini. Yang ini kita potong. Ini pot dari mama beli ya, jadi potnya berlubang begini. Oh, jangan-jangan ini kepotong. Semoga enggak. Kita bebaskan dulu akarnya ya, begini. Pokoknya kalian cari cara masing-masing lah ya, bagaimana cara mengeluarkan tanaman tanpa merusak akar ini. Kalau cara mama ya begini, brutal mungkin. Nih. Yeay, yang kecil di tengahnya ini sudah nih ya, pot yang ini yang mengunci bagian bawah itu sudah keluar. Nih, akarnya sudah terbebas semua. Nih ya. Jadi tinggal kita hati-hati dorong keluar. Akarnya tidak akan ke ini sepertinya akar juga sudah melekat di potnya ini. Kita gunting saja lah. Kita gunting saja supaya melancarkan. Boleh lihat ya, so brutal. Akar-akar keselamatan sahabat kebun Mak Paul. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah membersihkan media tanam atau tanah anggrek, media khusus anggrek ini sampai bersih ya. Harus kita bersihkan, buang semua ininya. Nih, buang sampai bersih. Akarnya itu banyak sekali ya. Nih. Terus akar-akar yang mati, akar-akar yang kayak ini dibuang juga, bersihkan.
bersihkan. Ini semuanya. Ini akar-akar yang sudah putih ini ya, ini harus hati-hati jangan sampai mereka patah. Bersih. Akarnya. Pelan-pelan ya kalian, nggak usah gerasa-gerusuk. Kenapa harus bersih medianya? Nanti supaya ketika ini direndam di air, medianya itu tidak terendam di air. Kalau ada media seperti ini ya, terendam di air, dia akan memancing lumut atau jamuran. Jadi benar-benar harus bersih. Susah sekali nih. Akarnya sudah banyak sekali. Ini akar-akar yang begini itu dibiarkan saja, tapi kalau ada akar yang hitam begini ya, itu sebisa mungkin dibersihkan kayak gini. Dibersihkan ininya. Harus telaten, sabar. Sudah lumayan bersih ya. Mama kembali nanti setelah akarnya medianya bersih ya nanti. Hai, Mama kembali lagi. Ini sudah hampir bersih ya. Kelihatan kan? Ini yang hitam-hitam, yang lembut-lembut kayak gini dibuang saja. Nanti mereka mengundang atau bikin jamuran ya. Ini ini hampir atau sudah bersih sekali tanpa noda-noda hitam, itu rasanya hampir tak mungkin ya. Nah ini, dan yang pertama kita lakukan adalah mencucinya ya. Kita cuci di air yang mengalir sampai benar-benar bersih. Coba kita cuci. Airnya jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas ya. Kalau kita berada di luar negeri, itu kita cuci nih. Kita cuci sampai bersih. Oh, ada akar, potong. Apalah. Ini juga ada bakal bunga yang kepotong atau kepotek atau apalah ya, nggak kelihatan. Ya, nggak apa-apa lah. Sekarang kita bersihkan juga daunnya. Anak-anak, tutup dulu lah. Bersih. Nih kalian lihat, ada salah satu contoh akar ya, ini akar yang putih.
Ini akar yang bagus. Ini juga, ini akar yang sudah terbiasa terkena dengan air, atau mereka sudah biasa beradaptasi di air ya. So, ini sudah bersih, media tanahnya juga sudah bersih. Kira-kira akar-akar yang jelek juga sudah dipotong ya. Dan yang pertama kali kita lakukan adalah menunggu dia airnya kering setelah dia tidak menetes lagi ya. Ini masih basah-basah gitu. Jadi kita tunggu sampai dia agak kering. Nanti mama kita kembali lagi ya. Tada, mak kembali lagi. Ya. Sekarang ini ya sudah, masih ada air sedikit. Gak apa-apalah ya. Ini kan sudah hampir kering ya. Nih. Jadi yang pertama mama lakukan adalah menyemprot akarnya, bagian akar ini dengan hidrogen peroxide atau hidrogen peroksida atau wasserstoff peroxide. Ya, ini sudah mama masukkan ke dalam ini. Ini sprayer bekas. Sekarang kita semprot begini. Yang begini lah. Sini ya. Kita semprot semua akarnya. Pastikan semua bagian akar itu kena. Semprot semua. Jangan pelit-pelit. Ini wasserstoff peroxide atau hidrogen peroksida yang 3% ya dari apotek. Yang 3% kalian bisa langsung beli. Tapi kalau lebih dari 3% kalian harus memerlukan surat atau izin dari dokter atau dari labor atau ya sejenisnya lah. Karena itu berbahaya dan tidak diperjualbelikan sembarangan. Tetapi kalau yang hanya 3% kalian bisa langsung minta dan langsung dikasih ya, langsung beli. Dan harganya pun gak mahal kok, sekitar 100 ml itu 100 ml kira-kira berapa ya? 40.000 ya kalau di Jerman di sini. Oke. Sekarang ini sudah banyak mama. Sengaja mama di atas ini ya. Sudah kita semprot. Dan kita tadi yang mama siapkan adalah ini ya. Ternyata terlalu kecil. Tidak muat. Sekarang mama siapkan yang ini. Dan jangan dulu diisi air ya. Jangan dulu diisi air, kita masukkan saja langsung ke sini. Ya, bisa ya kalian begini. Jadi langsung kita masukkan saja begini. Kenapa? Jadi ya gini ya, tidak usah diisi dengan air dahulu, biarkan posisinya kering tanpa air sekitar 2 hari ya, sekitar 2 hari tanpa air. Nah, setelah akarnya kering, setelah 2 hari nanti airnya diisi sedikit saja begini, hanya 1/4 dari akar yang kena air. Misalnya begini ya. Jadi nanti posisi akar yang kena air hanya sebatas ini. Hanya sebatas ininya. 1/4 dari sini. Berarti sebatas ini. Dari posisi ini yang kena air hanya sebagian ini ya. Kalau bisa lebih sedikit juga nggak apa-apa. Mereka itu asal terkena air sedikit, akarnya di sini, dia sudah bisa memberikan nutrisi air ke tanamannya. Tidak perlu semuanya terendam air, hanya sedikit yang di ujungnya. Kalau perlu, itu hanya akar yang sudah putih ini saja yang kena air. Sedikit aja terkena air ya. Nih. Jadi sekarang kita masukkan lagi ke dalam botolnya. Kita biarkan selama 2 hari. Setelah dia kering nanti baru kita isi air sedikit. Nah, setelah itu tipsnya
Sebentar ya. Tara, sorry. Nah, setelah itu nanti kita akan memakai cara dua hari ya. 2 hari di air, diisi air, 2 hari dikeringkan. 2 hari diisi air, 2 hari dikeringkan. Sambil kita lihat progresnya bagaimana, apakah ada jamur. Nanti kalau ada jamur, kita bersihkan lagi, keringkan, disemprot hidrogen peroxide, terus dikeringkan lagi. Jadi dia tuh terus saja sampai tidak ada lagi jamur yang muncul. Prosesnya memang lumayan menyita perasaan dan waktu. Jadi ya begitulah ya. Step pertama di video ini Mama sudah memperlihatkan kepada kalian bagaimana membuat anggrek di air atau Wasserkultur Orchidee ya bahasa Jermannya. Pokoknya WCO bahasa Inggrisnya, atau anggrek yang hidup di air. Nanti Mama akan buat video yang kedua, tahap kedua, berisi updatean cara proses adaptasi mereka terhadap air ya. Tapi ini adalah sistem yang sangat mudah kalau menurut Mama ya, karena anggreknya sudah beradaptasi terlebih dahulu di dalam pot ini ya. Ada satu lagi cara yang lebih lama ya, nggak lama sih, lebih singkat, sorry. Ada satu cara yang lebih singkat dan cepat, tapi keberhasilannya itu kecil. Bisa berhasil, tapi kemungkinan akar busuk itu lebih besar. Jadi Mama lebih suka memakai metode ini, air sebatas ini beberapa bulan ya nggak akan terasa kok. Setelah mereka akarnya putih, baru kita buat dengan cara seperti ini. Nanti akan Mama buat video-video yang lainnya tentang anggrek di air. Tapi yang pertama kita berhasil tahap pertama begini. Kita biarkan selama 2 hari kering, oke? Ya, semoga sahabat kebun Mak Paul paham kali ini apa yang Mama jelaskan panjang lebar, cuap-cuap. Dan kalian juga sudah bisa mencoba atau mulai di rumah ya. Ikuti terus nanti update tahap kedua ya, supaya kalian bisa bikin juga anggrek di air di rumah. Oke? Dan cukup sekian kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya video-video Mama. Dadah!